Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat menganyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa menganyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891 Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajarnya bersama kawan-kawannya di sekolah karena kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kemarilah nak. Iya ayah. Kartini, ayah ingin berbicara kepadamu. Ada apa ayah? Berbicara? 2 hari yang lalu, Raden Arya Sendiri datang menemui. Ia mengutarakan hasratnya untuk meminangmu Kartini. Menikah? Di usia aku sekecil ini, aku tidak mau ayah. Nah, sudah waktunya kamu menikah. Terimalah pinangan dari Raden Arya Sendiri. Ia bangsawan dari Lembang. Bersamanya, kehidupanmu pasti akan tercukupi. Ini bukan tentang kehidupan berkecukupan ayah. Ini tentang masa depanku. Masa depanmu itu ialah menikah dengan Raden Arya Sendiri Kartini. Aku tidak mau ayah. Aku ingin melanjutkan sekolahku. Kartini! Jangan paksa aku ayah. Jangan mencoba membantah lagi Kartini. Ini perasaan ayah. Ini adalah ketetapan adat istiadat Kartini. Usiamu yang saat ini tidak layaknya kamu menikah. Aku ingin melanjutkan sekolahku ayah. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Tidak, aku ini adalah ayahmu. Aku yang menentukan masa depanmu. Kau tidak usah lagi sekolah. Saat ini sebaiknya kau menikah saja Kartini. Apakah semua wanita hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin dan mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini, aku hanya bisa berdiri dan menuruti perintah ayah. Ini semua sangat tidak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Ada sahabatku Rosa Abendanon. Bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa yang tepat. Tepatnya, bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa yang ajaib, yang tak terucapkan dan tak berwujud. Kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun. Yang memiliki perasaan, bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih. Cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang padamu kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang. Kartini, kenapa? Apakah kamu datang bersama Stella dan Pankol? Di mana mereka? Stella dan Pankol tidak bersamaku. Memangnya ada apa ya? Kemana mereka pergi? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi? Kau tidak perlu mengetahui di mana mereka, Kartini. Aku akan pergi melanjutkan pendidikanku ke Belanda. Jangan bilang kau akan meninggalkanku, Rosa. Bawalah aku pergi bersama kalian. Aku tidak bisa, Kartini. Maafkan aku. Aku, Stella, dan Pankol akan pergi
melanjutkan pendidikan ke Belanda. Aku tahu ayahmu tidak akan mengizinkanku. Kartini, aku tahu ini berat untukku. Tapi kamu tahu sendiri kan, ini adalah adat istiadat. Bawalah aku pergi bersama kalian, Rosa. Aku tidak ingin menerima pinangan dari Raden tersebut. Aku ingin melanjutkan sekolahku dan aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Kami tidak bisa, Rosa. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap ayahmu. Dan kamu pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu. Aku tahu Kartini, tapi aku tidak ingin menerima pernikahan itu. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Aku tidak bisa, Kartini. Maafkan aku. Sekarang waktunya aku harus pergi. Aku tidak bisa. Rosa, Rosa. Karena kepedihan kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tibanya para sahabatnya yang meninggalkan Kartini, di dalam hati Kartini masih tersimpan secara harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah, ayah, Ada apa anakku? Apa yang membuatmu senang? aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda Dari mana kamu mendapatkannya? dari ayah sahabatku, Rosa. Kartini, memang pendidikan itu sangat penting. Tetapi seorang wanita tidak pantas berpendidikan tinggi-tinggi, Kartini. Tidak pantas. Apa maksudmu, ayah? Aku hanya ingin sekolah tinggi dan aku ingin memiliki pendidikan yang layak, ayah. Ah, sudahlah. Kartini, keputusan ayah tidak dapat diganggu-gugat. Mas, Kartini, Raden Arosiki sudah datang dan dia ingin menemuimu, Kartini. Raden, kamu sudah sampai. Silakan masuk, Raden. Silakan duduk, Raden. Sebentar ya, Raden. Saya panggilkan dulu Kartini. Kartini, Kartini, kemarilah nak. Iya, ayah. Kartini, duduklah dulu terlebih dahulu di sini. Silakan Raden, berbicaralah kepada Kartini. Kartini, ayah tinggal sebentar. Ayah, Kartini, bisakah aku meminta waktumu sekarang? jika aku berkata tidak, itu juga akan menyita waktuku, Raden. Tentunya kamu sudah tahu, Kartini, bahwa aku akan meminangmu. Tidak perlu memberitahukan hal yang sudah diketahui, Raden. Sedangkan ayahku saja tidak meminta persediaan dariku. Mungkin yang kau katakan itu benar, Kartini. Tapi aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang aku rasakan. Cinta yang kau miliki dengan cinta apa yang aku rasakan itu berbeda. Aku tidak mengerti maksud perkataanmu itu, Kartini. Cinta yang kurasakan bukan sekedar cinta ingin memiliki, Raden. Cinta yang kusimpan sejak lama tertuju pada mereka. Pada mereka kaum wanita. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti yang kau katakan. Raden,
Coba jawab dulu pertanyaan. Jika kamu mencintai seseorang, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan memperjuangkan cintaku Kartini. Begitu pula cintaku ini, Raden. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu, tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu menginginkan kau untuk menikah. Aku pun juga menginginkan kita untuk menikah Kartini. Ayahku pun menikahkanku karena kau yang menginginkan, Raden. Dan itu semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin aku membanyakan pinanganku? Tapi Raden, aku masih ingin bersekolah. Dan satu-satunya cara adalah menolak pinanganmu. Bagaimana dengan cintaku Kartini? Apakah aku tidak pantas untuk memperjuangkan cintaku? Ini tidak adil. Biarkan aku memperjuangkan cintaku untukmu Kartini. Aku berjanji akan berkata kepada ayahmu bahwa aku akan memperjuangkan cita-citamu. Lalu, bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu Kartini. Aku akan membangunkan sebuah sekolah untukmu. Apakah itu cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya Kartini, kau bisa memegang janjiku. Kau bisa melakukan apapun jika aku melanggar janjiku Kartini. Jika memang benar ucapanmu, aku percayai dan kuterima pinanganku, Raden. Terima kasih Kartini. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Raden. Baiklah Kartini, sama-sama. Aku juga akan berbicara kepada ayahmu sekarang juga. Panjatkan syukur kepadamu Tuhan, entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji akan menjunjung tinggi harkat kaumku, akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan kudapatkan aku bersama mereka, dan akan berubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Pada tanggal 12 November tahun 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sigi Johadiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita dan suaminya pun mendukung. Kang Mas, bagaimana menurutmu kalau aku bangun sekolah di sini? Tidak apa-apa, itu deh yang bagus. Aku setuju saja. Terima kasih, Mas. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberikan nama Raden Mas Wali. Namun sayang, pada tanggal 17 September tahun 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan terus berkelanjutan. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita pada saat itu. Emansipasi wanita telah terjadi perjuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu. Jasamu takkan pernah dilupakan. Tanpa diundang dan dipaksakan, memang